Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perspektif global, yang mana pada hari ini tuh kita bakal membahas tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, Ayah tadi malam udah belajar belum di rumah? Sudah. Oke. Sebelum kita belajar, kita ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran hak asasi manusia kali ini kita bakal belajar dari media pembelajaran yang Ibu siapkan ya. Sekarang kita tonton videonya ya. Oke, di sini yang pertama ada pengertian dari hak asasi manusia. Coba Ayah dibaca pengertian dari hak asasi manusianya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada 9 hak dasar manusia. Yang pertama itu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Jadi ini Ibu kasih contoh aja hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan itu seperti setiap manusia itu berhak untuk melaksanakan pernikahan dan memiliki anak. Lalu untuk hak mengembangkan diri itu ialah seperti kita contohnya kalau setiap manusia itu berhak untuk menerima pendidikan. Lalu untuk memperoleh keadilan misalnya kalau misalnya kayak ada kasus masalah dari 2 orang, nah dua-duanya itu berhak memperoleh keadilan di contohnya di persidangan. Lalu untuk atas kebebasan pribadi itu kayak berpendapat, jadi setiap manusia itu boleh diberikan hak kebebasan dalam berpendapat. Terus hak atas rasa aman ialah setiap manusia itu juga perlu mendapatkan rasa aman kan. Nah dari rasa aman itu bisa dicontohkan seperti kita itu dilindungi oleh kayak polisi kayak gitu atau tentara. Lalu untuk hak wanita dan hak anak itu sama aja, kayak untuk wanita dan anak itu harus memiliki perlindungan yang sama kayak laki-laki. Terus di sini hak asasi manusia itu dibuat bukan tanpa tujuan ya. Jadi hak asasi manusia itu sebagai alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Jadi setiap manusia itu mempunyai haknya masing-masing dan sama rata seperti itu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Lalu yang terakhir di sini ada contoh hak asasi manusia. Di sini Ibu kasih contoh hak asasi manusia yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi kalau misalnya ada peraturan di sekolah, jadi harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Lalu menghormati teman dengan agama yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada teman yang agamanya beda sama kita harus menoleransi hal itu, nggak boleh diejek atau dihina itu walaupun dia satu-satunya yang punya agama itu di tempat di sekolah gitu. Lalu yang ketiga ada tidak menghina teman karena apapun termasuk kondisi sosial dan perbedaan fisik yang dimilikinya. Jadi maksudnya tuh kita nggak boleh ngebully, merundung teman yang berbeda sama kita gitu. Lalu yang keempat itu tidak melakukan perundungan baik secara fisik maupun verbal kepada teman. Perundungan baik secara fisik itu gimana menurut Ayah? Dipukul itu perundungan secara fisik. Kalau maupun verbal itu kayak dikatain kayak kamu ini itu nggak boleh, itu masuk dalam perundungan verbal. Lalu ada bersimpati kepada teman yang sedang berduka. Jadi kalau misalnya ada teman yang berduka atau ada anggota keluarganya yang meninggal, kita turut bersimpati gitu. Lalu ada bersikap adil pada semua teman tanpa membeda-bedakan. Maksudnya kalau misalnya teman satu mau pinjam hapus, teman yang lain mau pinjam hapus juga boleh dipinjemin, jangan yang A boleh, yang B nggak boleh kayak gitu.
Lalu ada berlaku baik dan ramah pada semua penghuni sekolah, memberikan murid kebebasan berpendapat selama sopan dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita lagi belajar nih, terus ayah mau ngasih pendapat ke guru itu boleh, tapi dengan bahasa yang sopan dan santun. Lalu ada menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Jadi kalau misalnya ayah berpendapat A, tapi teman ayah berpendapat B, itu bukan berarti pendapat ayah selalu benar atau pendapat teman ayah itu selalu benar, tapi setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing kayak gitu. Nah, itulah tadi materi dari hak asasi manusia. Nah, dari yang tadi kita pelajarin, coba menurut dari 9 hak dasar asasi manusia yang udah kita pelajarin tadi, ada berapa hak yang ayah tahu? 3, coba sebutin. Hak atas rasa aman, hak wanita, dan hak anak. Oke, pintar. Lalu untuk contoh yang hak asasi manusia di lingkungan sekolah? Menaati tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Oke, berarti secara garis besar ayah udah paham ya maksud hak asasi manusia. Kalau gitu untuk menutup pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.